Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini ketika tengah malam ingin memasak air, baik itu untuk membuat kopi maupun mie instan, tiba-tiba persediaan gas LPG kita habis? Tentunya ini akan membuat kita sedikit jengkel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat alat alternatif sebagai pengganti kompor gas kita dikala kompor gas kita habis dan ternyata toko-toko atau agen-agen terdekat sudah tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah klik video ini dan selamat datang di video kreativitas di YouTube TV. Dan langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Bahan utama yang dibutuhkan yaitu 2 potongan pipa PVC ukuran kecil seperti ini. Untuk panjangnya sesuaikan saja dengan selera. Di sini saya menggunakan panjang masing-masing 6 cm. Dan untuk bahan selanjutnya adalah colokan listrik yang sudah terhubung dengan kabel seperti ini. Jadi saya sarankan, bahkan saya tekankan untuk menonton video ini secara full, jangan di skip-skip. Karena ini nanti ada hubungannya dengan setrum atau listrik. Karena ada beberapa poin yang perlu diperhatikan baik dalam pembuatan maupun cara penggunaannya. Lanjut ke bahan selanjutnya adalah potongan kaleng bekas seperti ini. Bebas bisa menggunakan kaleng bekas apa saja. Potong dan ambil beberapa sentimeter kaleng bekasnya. Buat 2 potongan seperti ini masing-masing dengan panjang 12 cm dan lebar 1 cm. Langkah selanjutnya kita tekuk potongan kalengnya hingga membentuk seperti ini. Kira-kira seperti ini, membentuk semacam bentuk hati atau love. Langkah selanjutnya kita sambung kabelnya ke potongan kaleng. Dan seperti ini hasilnya. Pastikan sambungannya benar-benar kuat dan tidak kendor. Agar semakin kuat kita lapisi menggunakan isolasi. Lalu kita masukkan pada potongan pipa yang sudah kita siapkan di awal tadi. Kita masukkan seperti ini. Karena ada 2 potongan pipa, jadi kita juga harus membuatnya satu lagi. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Setelah itu kita rekatkan menggunakan lem G atau lem Korea dengan posisi seperti ini. Jangan sampai salah. Posisinya harus seperti ini. Lalu kita tinggal lapisi menggunakan lem. Agar tidak mudah terlepas, kita lapisi bagian atasnya menggunakan lem lilin atau lem bakar dengan cara seperti ini. Kita tutup seluruh lubangnya dan hasilnya seperti ini. Alatnya sudah jadi dan sudah siap untuk digunakan. Untuk menggunakan alat ini kita membutuhkan 2 bahan tambahan, yaitu 2 buah sendok makan seperti ini. Bisa juga menggunakan garpu yang terpenting berbahan stainless. Pasangkan masing-masing sendok pada masing-masing pipanya seperti ini. Dan benar sekali, ini adalah pemanas air elektrik atau pemanas air celup yang bisa kita gunakan untuk merebus atau memasak air. Saya sudah siapkan colokan listrik dari PLN dan saya tes untuk memastikan ini benar-benar ada strumnya. Lalu siapkan air yang akan dipanaskan atau direbus. Dan untuk wadah atau tempatnya pastikan berbahan dasar dari plastik ataupun kaca, seperti gelas kaca seperti ini. Jangan sekali-kali menggunakan wadah atau tempat yang bisa menghantarkan listrik, seperti berbahan dasar besi, aluminium, ataupun stainless. Karena bisa berpotensi nyetrum dan juga bisa berpotensi mengakibatkan konsleting pada aliran listrik di rumah kita.
Dan sebelum kita colokkan alatnya ke listrik PLN, pastikan sendoknya benar-benar tidak bersentuhan satu dengan yang lainnya. Pastikan benar-benar renggang seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu sendoknya ke dalam gelas yang sudah berisi air. Untuk volume airnya jangan diisi penuh satu gelas, karena ketika airnya mendidih, airnya bisa tumpah atau meluber kemana-mana. Dan karena alat ini akan memakan daya cukup besar, jadi sebelum kalian colokkan atau sebelum kalian gunakan alat ini, jika kWh atau meteran di rumah kalian menggunakan daya yang 450 watt, sebaiknya cabut terlebih dahulu atau matikan perangkat-perangkat elektronik di rumah kalian yang memiliki daya cukup besar seperti kulkas, rice cooker, ataupun yang lainnya. Karena jika tidak kalian matikan terlebih dahulu akan berpotensi kWh meter atau meteran di rumah kalian turun atau jeglek. Dan di sini saya akan menggunakan stopwatch atau timer untuk mengukur waktu, dan untuk memastikan ini tidak rekayasa, kita colokkan ke listrik PLN, lalu hidupkan stopwatch-nya. Saya percepat videonya agar tidak menunggu terlalu lama. Dan bisa terlihat dalam waktu kira-kira 15 detik sudah menghasilkan reaksi seperti ini. Menghasilkan sebuah buih-buih dan airnya mulai hangat. Bisa terlihat ya, sudah mulai bereaksi. Dan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah ketika dalam keadaan seperti ini, jangan sekali-kali memegang secara langsung sendoknya, karena kalian bisa tersetrum oleh aliran listriknya. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Sebenarnya tidak khusus untuk alat ini, alat elektronik apapun sebisa mungkin kita jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan mereka. Saya percepat kembali videonya. Dan bisa terlihat di menit ketiga airnya sudah mulai mendidih. Seperti ini ketika airnya sudah mendidih. Jadi itu kenapa ketika kita mengisi airnya jangan sampai penuh satu gelas, karena dipastikan nanti airnya akan tumpah dan luber. Dan ketika sudah mendidih seperti ini, jangan langsung diambil sendoknya, akan tetapi kita cabut terlebih dahulu colokannya. Setelah itu baru kita ambil atau kita angkat alat atau sendoknya. Tinggal masukkan minuman yang akan kita seduh seperti kopi, teh, ataupun yang lainnya. Dan ketika kita sudah tidak menggunakan alat ini, kita bisa lepas sendoknya untuk digunakan sesuai dengan fungsinya kembali. Jadi lebih praktis, bisa lepas pasang. Dan mungkin nanti akan ada pertanyaan apakah airnya aman untuk diminum atau tidak. Saya akan menjawab menurut pengalaman saya pribadi. Jadi saya sudah cukup lama menggunakan alat ini ketika saya masih bekerja di proyek. Hampir setiap hari selama bertahun-tahun, saya dan beberapa teman seprofesi saya di proyek menggunakan alat ini untuk memasak air, untuk membuat kopi ataupun mie instan. Yang kami alami belum pernah ada keluhan apapun, khususnya pada diri saya pribadi hingga saat ini. Selebihnya efektif atau tidaknya kembali ke masing-masing individu. Tapi tetap saya sarankan jika kalian membuat alat ini di rumah, alat ini hanya sebagai alternatif saja, hanya ketika dalam keadaan darurat, bukan untuk penggunaan sehari-hari atau penggunaan jangka panjang. Karena alat ini cukup besar memakan daya listrik, pastinya akan lebih boros juga pada tagihan listrik atau token listrik di rumah kita.
Dan jika menurut kalian alat ini kurang efektif atau kalian ragu untuk menggunakannya, jadikan tutorial pada kesempatan kali ini sebagai edukasi saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila menyukai video ini, bantu tekan tombol like yang ada di bawah dan tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali, salam kreatif dan salam jos. Jangan lupa ngopi hari ini. Terima kasih.